Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Kita membahas ini ya, wa ba'du ini. Wa ba'du fa innahu talama. Wa ba'du lan anapun ing dalam sakwuse basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Fa innahu, kenapa ada makna anapun? Karena ini mengira-ngirakan amma, agar lafaz fa innahu ini diberi fa, kita bisa menjawabnya. Alasan kenapa fa innahu diberi fa, karena lafaz ba'du di sini mengira-ngirakan makna amma. Dalam alfiyah, amma kamah ma yakum min syai'in wafa. Wa fa innahu mongko sak temene kelakuan talama iku suwe banget yakhtiru atau yakhturu gumrenjet li kedue ingsun an atabarraka apa arep yento ngalap berkah sapa ingsun wi khidmati syai'in kelawan berkhidmah pada sesuatu min kutubil fikhi kang setengah saking pira-pira kitab fikih lil kutubi kedue wali kutub ar-rabbani wal alimi as-samadani waliyillahi rupane waline Gusti Allah bila nizain. Hampir semua ulama ya, semua ulama yang muktabar keilmuannya pasti sepakat bahwa Imam An-Nawawi ini adalah termasuk walinya Allah. Kalau dalam bahasanya, andaikan para ulama yang seikhlas itu tidak walinya Allah, lalu siapa lagi walinya Allah di muka bumi ini? Wa muharriril madhhabi lan kang mentahrir madhab bila difain kelawan tanpa pertentangan Abi Zakaria rupane Abi Zakaria Yahya An-Nawawi. Jadi di sini ada istilah Abi Zakaria ini alam laqab. Yahya ini adalah nama asli dari Imam An-Nawawi. Terus kenapa dilakopi Abi Zakaria? Ini dulu beberapa kali kami dengar dari keterangan masyayikh di sarang. Abi Zakaria, kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Yahya itu kan putra dari Nabi Zakaria. Tapi kalau ada orang kok bernama Yahya, itu justru julukannya atau alam kunyahnya itu adalah Abi Zakaria, ayahnya Zakaria. Padahal mestinya kan Ibnu Zakaria, putranya Zakaria. Begitu, karena ya untuk membedakan antara dia itu Yahya, Nabi Yahya atau tidak. Makanya kalau Abi Zakaria itu Yahya yang Abi Zakaria itu adalah berarti bukan yang Yahya Ibnu Zakaria, begitu. Jadi kalau ada orang punya nama Yahya itu seringkali dijuluki dengan Abi Zakaria. Dan Imam Nawawi ini biografinya sudah masyhur bahwa beliau termasuk al-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang bahkan sampai wafat tidak menikah sama sekali. Beliau wafat di usia 40 tahun tapi karyanya luar biasa banyaknya, dan termasuk syaikhain, termasuk salah satu dari dua guru besar di mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita melihat lagi bahwa Imam An-Nawawi ini ada lagi Syekh Nawawi Banten. Itu kalau Syekh Nawawi gak ada alnya, Nawawi, begitu. Jadi nama beliau Nawawi, gak ada alnya. Kalau ada alnya itu berarti nisbatun ilan Nawa, nisbatun ilan Nawa, dari desa Nawa. Terus terkait dari ini penggunaan bahasa An-Nawawi. An-Nawawi itu penulisannya ini loh, yang saya sentuh ini. Ini An-Nawawi ini dari segi penulisannya itu bisa An-Nawawiyu, juga bisa seperti ini. Jadi tanpa alif. Makanya dari sini kadang saya pribadi ketika menisbatkan diri kepada sarang itu kalau secara runtut melihat contoh-contoh ulama dulu, lebih seringnya adalah penulisannya seperti ini. Bisa as-saroni, ada alifnya ini, bisa juga as-saroni, begini, jadi tanpa alif. Karena Imam Nawawi itu tulisannya kalau tidak An-Nawawi atau An-Nawawi. Tapi kebanyakan kadang di sebagian kalau menisbatkan diri pada sarang itu tulisannya
Tidak demikian, tapi ngenten. As-saroni. Nah, ini ada tambahan alif setelah sin. Ini sebenarnya ini bukan membahasa Arabkan ya, tapi mempegonkan. Kalau tulisan pegon benar sarang gitu, tapi kalau nisbat ke bahasa Arab mestinya ya tidak perlu ditambahi alif. Itu menurut kami pribadi. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju, bisa diutarakan. Ini wajar ya, karena memang bahasa ajam. Waddasa muga-muga bersihake san Allah bersihake rohahu ing rohim Nawawi wa nawwara lan memberikan cahaya san Allah darihahu ing kuburan Imam Nawawi ila an azamtu tumeka ento nejo sapa ingsun ya asyara muharramin ing dalam tanggal 12 bulan Muharram sanata samanin pada tahun 8 wa khamsina 50 wa tis'imiatin, berarti tahun 958 Hijriah, baru baru 5 abad yang lalu. Ala khidmati minhaji ing atase ngelumadi atau berkhidmah pada minhajnya Imam Nawawi al-wadhihi kang jelas apa zahiru apa zahiri minhaj al-katsirati kang akeh kunuzuhu apa gudang-gudang atau kandungan-kandungan maknanya minhaj wa zakhairuhu lan simpenane minhaj pira-pira simpenane minhaj mulakhison haling ringkes. Jadi beliau dalam ini kitab Tuhfah ini, Imam Ibnu Hajar ini sebenarnya kitab ini kan termasuk kitab yang tebal. Tapi kalau beliau dalam muqaddimah ini, beliau menyatakan bahwa Tuhfah ini sebenarnya lebih cenderung ke talkhis. Jadi meringkas, tidak kok menyebutkan semua pendapat beserta alasan-alasannya. Begitu. Mu'tamidan hale tetanggenan syuruhahu ing pira-pira syarah minhaj al-mutadawilata kang sudah mutadawil itu sudah sering digunakan. Mutadawil. Wa mujiban lan jawab amma saking keiskalan fiha kang tetep ing dalam syuruh minal iradati nyatane pira-pira keiskalan yang disampaikan al-mutatawilati kang panjang. Jadi beliau juga menjawab beberapa kemuskilan yang disampaikan dalam beberapa syarah yang lain. Beliau jawab dalam kitab Tuhfah ini. Al-tawiyan hal yang ngelempit itu artinya memperkecil bastol kalami ing beber guneman alat dalili, guneman atau pembahasan alat dalili ing atase dalil wa malan perkara fi katab ing dalam dalil minal khilafi nyatane khilafan wa ta'lili lan memberikan, ini bisa ta'lil itu bisa memberikan alasan gitu ya. Jadi beliau tidak dalam Tuhfah ini tidak terlalu membahas panjang lebar tentang dalilnya, tentang perkhilafannya, alasannya bagaimana. Beliau tidak terlalu begitu. Wa ala azwil maqalati lan membahas ing atase menyampaikan pira-pira pendapat wal abhath lan pira-pira kajian di azwi dinisbatkan li arbabiha maring pira-pira wong kang duweni maqalat. Beliau juga tidak terlalu menyebutkan ini pendapatnya ini adalah yang berpendapat demikian, ini al-asah yang menurut siapa tidak. Beliau cukupkan dengan yang penting al-asah bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak menyebut secara kompleks, secara lengkap siapa yang berpendapat demikian. Kenapa ya? Karena tujuan beliau adalah talkhis, jadi tidak begitu memperpanjang lebarkan. Padahal kalau bagi kita, kitab ini sudah termasuk kitab yang panjang lebar. Lita'attulil himami, kenapa beliau demikian metodenya? Lita'attulil himami krana ngekosongi pira-pira sejogati. Karena minimnya himmah, minimnya rasa semangat anit tahqiqati saking pira-pira tahqiq. Karena yang mau semangat belajar sedetail itu juga minim kan begitu. Fa kaifa mongko hale kaya apa bi'itna biha kelawan beber atau kelawan memperpanjang tahqiqat. Tahqiqat yang sedikit saja kadang orang sudah malas menghafalkan, malas mengkaji lebih dalam, apalagi dipanjang lebarkan sampai benar-benar total. Wa musyiran lan hale wong kang isyarah ilal muqabili maring pendapat lawane, pendapat lawan dari
pendapat yang kuat. Birad dikiyasihi kelawan ngerot nolak qiyas utawa dalil muqabil au illatihi utawa illate muqabil. Wa ila maring perkara lan isyarah maring perkara tamayyaza kang dadi beda bihi kelawan ma apa asluhu apa dasare muqabil liqillatihi krana sithike aslihi. Fasyaratu. Jadi beliau isyarah tentang pendapat muqabil ini dikatakan lemah misalkan ya dengan menunjukkan titik kelemahannya dan seterusnya. Fasyaratu mongko tumandang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono membuat syarah ini musta'inan hale wong kang njaluk tulung billahi kelawan Allah wa mutawakkilan lan pasrah alaihi ngatasi Allah wa madan lan halin dawakno aku faddaraati ing pira-pira epek-epek ndp-ndp. Ini bahasa artinya kita memanjangkan tangan, benar-benar merasa butuh kepada Allah. Kalau kita misalkan royoan ada bantuan sosial ya kan, antri royoan rebutan, itu kan tangan kita sangat panjang untuk pengen menerima. Nah, itu sebenarnya beberapa kali tapi jarang dipraktekkan di lingkungan kita. Kan Rasulullah SAW itu beberapa kali berdoa dengan mengangkat kedua tangan, tidak hanya sekedar mengangkat seperti kita dengan menekukkan siku, itu tidak, tapi benar-benar mengangkat sampai ke atas, sampai sekiranya itu lurus tangan kita, tangan lengan atas dan bawah itu lurus, jadi diangkat hampir seakan-akan lurus ke atas. Itu beliau lakukan beberapa kali, diantaranya adalah ketika istisqa. Nah, jadi seakan-akan benar-benar tadarru', benar-benar berharap kepada Allah agar diberi rahmat dan dijawabi dan dipenuhi permintaannya. Ini isyarat seperti itu. Mad dan aku faddaraah itu artinya adalah memanjangkan tangan, benar-benar merasa butuh. Wal iftiqari lan butuh ilaihi maring Allah ayusbiha ing yen to nyempurnakno sinten Allah alayya ing atase ingsun wasi'ajudi ing ayusbiha ing yen to ngemesokno sinten Allah. Mengesokno itu memberikan, mencurahkan alayya ing atase ingsun kepada saya wasi'ajudihi ing lomane Allah kang luas wa karamihi lan tegese lomane Allah wa alla yu'amilan yen to ora memperlakukan sin Allah ni ingsun fi ing dalam tentang membuat syarah ini dalam zalik bima kelawan perkara bima qassartu. Jadi yu'amila ini memperlakukan yang sekiranya seperti menghisab dan kemudian bisa juga mengazab atau memberi peringatan bima kelawan sebab perkara qassartu atau bima qassartu sebab oleh taksir pepeko sapa ingsun fi khidamihi ing dalam pira-pira lumadi maring Allah. Ini khidamihi bisa ke Allah, bisa ke minhaj begitu ya, rujuknya di bawah sudah ada. Mana ini wa dhamir lil minhaj wa yuhtamalu annahu lillahi ta'ala, begitu. Ini juga ada keterangan bahwa ini wa nuqila anhu annahu faraha min taswiti hadza syarh asyiyata khamsin. Jadi beliau rampung dari memberikan atau menulis syarah ini adalah pada sore hari Kamis tanggal 27 Dzulqa'dah sanata samanin wa khamsina wa tis'imi'ah tahun 958. Penulis terus ada banyak pendapat, ada ini bisa dibaca ini di bawah ini. Ada beberapa pendapat, beliau ngarangnya sampai berapa sudah saya tulis di rangkuman kajian kali ini. Terus kita lanjutkan. Lasiyama luwih-luwih fi amnihi ing dalam tempat amane Allah wa harami lan tempat harame Allah.
Tanah haram itu namanya haram. Kalau aman itu tempat aman selain tanah haram itu. Innahu satamani Allah al-jawadu, tanpa tasydid ya wawunya. Kalau jawad itu maknanya kuda yang larinya cepat itu jawad. Kalau al-jawad, Allah al-jawad, wawunya tanpa tasydid. Al-jawadu iku zat kang lomo, al-karimu kang ya tegese lomo, ar-raufu. Jadi karim itu mana aslinya ya lomo. Cuman seringkali juga diartikan mulia. Lomo itu dermawan, karena memang ada keterikatan bahwa orang yang dermawan itu ya pasti mulia. Orang mulia itu pasti dermawan, begitu. Makanya karim itu makna aslinya adalah dermawan, tapi sering diartikan sebagai orang yang mulia. Ar-raufu kang welas, ar-rahimu sama, cuman ada titik perbedaan, itu bisa dicari di Al-Furuq Al-Lughawiyah. Wasamma itu lan ngarani sapa ingsun ing kitab Tuhfatul Muhtaj, ing kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfah itu ini saya carikan di biar kita tahu makna apa makna tuhfah. Jadi tuhfah itu dari kata ini loh. Di Indonesianya dulu aja ya. Tuhfah itu hadiah sesuatu yang berharga atau karya agung. Ini hadiah karya agung, sebuah hadiah bagi orang yang membutuhkan. Jadi tuhfatul muhtaj, hadiah yang agung kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Tuhfatul muhtaj bi syarhil minhaj. Ini juga kalau kita amati orang ulama-ulama kalau membuat nama itu ya ada semacam kayak sajak gitu ya, berakhir dengan sesuatu yang sama, muhtaj, minhaj. Kalau minhaj ini adalah minhajut thalibin, tapi disebut minhaj biar pas. Kalau seperti Fathul Mu'in itu hasyiahnya kan seperti apa namanya, kitab Buhyatul Mustarsyidin, terus I'anatut Thalibin, Fathul Mu'in, kan gitu susunannya. Ada lagi seperti manhajut tulab. Manhajut tulab itu minhaj, terus kemudian dirubah banyak kosakatanya dan lebih diakuratkan gitu ya bahasanya. Itu kitab manhaj karya Syekh Zakaria Al-Ansori yang biasanya disyarahi lagi dengan syarah Mahali atau Kanzur Rohibin. Terus kemudian dikhasyai lagi kitab Hasyiah Syarqawi, Qalyubi Umairah ya, Qalyubi Umairah sama ya, itu syarah Mahali Kanzur Rohibin dihasyiai Qalyubi Umairah. Kalau yang Syarqawi itu yang mengsyarahi kitab Manhajut Tulab. Orang dikosnal al-muallifu rahimahullah ta'ala bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah. Kadang ada yang maknani asmane, ada yang makna asma Allah. Kita akan kupasnya di sini. Ayu alifu tegese ngarang sapa ingsun, ayu aftatihu utawa ngawiti sapa ingsun. Ini kita bahas di kajian masih banyak enggak ya? Kita bahas sekarang aja. Bismillahi. U'alifu tegese kelawan asma Allah, u'alifu ngarang sapa ingsun. Au aftatihu utawa ngawiti sapa ingsun taklifi. Jadi bismillah ini kan baknya huruf jar asli. Kalau baknya huruf jar asli berarti punya ta'alluq. Ta'alluqnya pada apa? Dengan nama Allah kita mau apa gitu kan? Dengan nama Allah kita memulai pengarangan kitab ini. Gitu. Wal ba'u utawi ba iku lil musahabah. Kalau musahabah berarti kita menulis disertai dengan menyebut nama Allah. Wa yasihu kaunuha lil isti'anah. Ada juga, bisa juga maknanya adalah ba isti'anah, berarti kita menulis dengan bantuan nama Allah. Nadharan karena ningali inna ila anna dzalikal amra, marang sak temene mengkono-mengkono perkara al mabdu kang dikawiti bismi kelawan ismune Allah taala iku layatimu ora sempurna apa dzalikal amr syar'an halal secara syariat bidunihi kelawan tanpa nyebut asma Allah. Wa aslu ismin, ini pembahasan yang biasanya sering dan kadang kita abaikan padahal kita sering mengucapkannya. Wa aslu ismin utawi asare lafaz ismin iku simwun, iku lafaz simwun minas sumuwi saking lafaz as-sumuwi.
Wa huwa utawi as-sumu maknanya al-irtifa'u iku luhur. Hulifa dibuang ajuzuhu apa huruf akhire ini simwun, wa awida lan diganti no anhu saking ajuz apa hamzatul wasli apa hamzah wasal. Jadi wismun ini kok simwun, maaf, simwun wawunya dibuang kemudian ditambahkan hamzah di awal menjadi ismun. Fawaznuhu mongko utawi wazane ismun iku if'un, wakila lan dingendikano iflun. Jadi kalau if'un yang dibuang lamnya, kalau iflun berarti yang dibuang adalah ainnya, minas sima saking lafaz sima. Wakila i'lun minal wasmi sangka lafaz wasm. Ismun itu dari kata wismun atau wasmun ya, wasm biasanya wasm. Wasmun wawunya dibuang berarti fa'lun, fa'nya dibuang ditambahi hamzah jadi i'lun. Begitu. Wa tuwilat lan didawakno alba wa ba litakuna supaya ana apa ba iku iwadon iku dadi ganti an hasfiha saking buang hamzah. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Ini loh. Kalau kita taunya cuman ketikan komputer itu kita kurang pas ya. Bismillah itu kan tulisannya gini. Baknya panjang. Saya maaf. Baknya panjang seperti ini. Ini loh. Ini namanya baknya diperpanjang. Ini tatwilul ba. Kenapa diperpanjang? Ini sebagai ganti dari alif yang dibuang. Karena kan begini ya asalnya. Alif ini kan dibuang, terus ditulis di sini. Ini tulisan ba. Makanya kalau kita temukan dalam kaligrafi kuno, kita pastikan bismillah itu baknya tulisannya panjang, tidak kok demikian. Ini saja sudah lebih panjang ya. Kalau normal seperti ini yang ini enggak, kurang pas ini. Gitu. Wa huwa utawi ismun. Saya terangkan dulu. Kadang kita maknani bismillah itu kelawan nyebut asma Allah, kelawan nyebut nama Allah. Itu sebenarnya kan mazhabnya seperti yang saya terangkan di pembahasan sebelumnya, itu kan mazhabnya ulama Kufah. Kalau kita ke mazhabnya ulama Basra kan minal uluwi. Berarti kan dengan keluhuran Allah. Kan begitu, tapi kita maknanya dengan nama. Sekarang kita bahas dari segi makna lebih tepat yang mana. Kalau dari bahasa seakan-akan memang lebih tepat ulama Kufah ya, karena bahkan yang kita pakai semuanya kan ulama Kufah rata-rata dengan menyebut nama Allah. Nggak ada yang dengan keagungan Allah, kan nggak ada yang seperti itu. Itu kalau dari segi makna memang lebih cocok ulama Kufah. Tapi kalau dari segi istiqaqul alfaz, dari segi nahwu, dari segi sorof dan i'lalnya, dalam bab jamak taksir, itu kan dalam teori sorof ya ini. Kalau bab jamak taksir itu kan sorof ya namanya, bukan nahwu. Lebih tepatnya nahwu itu kan untuk bab yang lafaz-lafaz yang akhir, huruf-huruf akhir itu nahwu. Kalau jamak itu kan jamak taksir perubahannya tidak hanya di akhir. Maka wazan-wazan bab jamak taksir itu masuk dalam kategori ilmu sorof, bukan nahwu. Nah, dalam ilmu sorof itu termasuk agar kita bisa mengetahui akhir asli sebuah huruf itu aslinya apa, hamzah itu aslinya di mana dan bagaimana, waw atau ya atau bagaimana. Nah, itu kita lihat dari jamak taksirnya diantaranya. Saya contohkan misalkan ini ismun. Ini kalau kita lihat, ini sebenarnya tadi ada yang mengatakan aslinya adalah wasem, ada yang mengatakan aslinya adalah sumu. Ini tulisannya agak sulit di HP ya. Ini yang benar yang mana? Kita lihat ismun itu kalau dijamakkan itu jadinya bagaimana? Asma kan? Asma'un sammaitumuha. Asma itu ikut wazannya apa? Af'al. Af'al kan begini. Coba saya hapus semuanya dulu. Saya tulis lagi.
Asma itu dari wazan af'al. Nah, af'al kan banyak kan sama atasnya itu wazan af'al. Af'al berarti hamzah ini itu gantiannya kan dari ini. Nah, lam fi'il kan. Yang hamzah awal ini adalah hamzah tambahan jamak taksir. Nah, jadi asmaun itu bukan jamak dari wasmun. Kalau wasmun kan mestinya, kalau asma itu dari kata ismun yang wasmun, mestinya jamaknya adalah bukan asma ya, tapi ausam. Nah, jadi kalau ismun itu minal wasmi, maka jamaknya adalah ausam. Tapi kalau minas sumui ya jamaknya asma. Nah, ini karena berarti hamzah ini kan lam fi'il. Nah, hamzah ini lam fi'il. Kalau lam fi'il berarti aslinya adalah huruf elat yang lain, yaitu seperti wawu. Nah, terus hamzah yang awal ini berarti ini kan tambahan. Karena af'al jamak dari banyak ya, dari fa'lun, fi'lun. Nah, ini hamzah tambahan. Berarti ismun itu hamzahnya tambahan, bukan kok gantian dari wawu begitu. Ini penalaran ulama Basrah dan ini sesuai dengan teori nahwu shorof. Kira-kira begitu. Jadi tergantung jenengan semua maknanya, versi yang mudah secara makna apa versi yang kuat secara shorof. Wa huwa in urida al-lafdhu wa huwa utawi lafaz ism, lafaz apa ini? Ya ismun. In urida iku lamun den karepno bi kelawan ism al-lafdhu apa lafaz utawi huwa ghairul musamma ini, ghairul musamma ini ghairul musamma ini khobar dari lafaz huwa. Al-lafzu naibul fa'il dari lafaz urida. Wa huwa utawi ism in urida lamun den karepno bihi kelawan. Ini caranya bagaimana tafsir? Oh iya begini. Wa huwa utawi ism in urida lamun den karepno bihi kelawan ism al-lafzu apa lafaz ghairul musamma kang sakliyane ghairul musamma iku sakliyane bendane. Jadi gini, ismun itu kalau yang dikehendaki adalah nama apa lafaz zaid, misalkan begini, doroba mukul zaitun sapa zaid. Nah, fa zaitun mongko utawi lafaz zaid, fa'ilun iku fa'ilan begitu kan. Itu berarti zaitun menjadi fa'il itu bukan kok zaid orangnya, tapi adalah nama zaid atau kata zaid yang sedang kita bahas kan begitu. Nah, ijma'an kelawan sepakati ulama itu jelas. Zaid kok marfu maknanya bukan kok orangnya ditinggikan, tidak. Marfu itu dibaca rofa, yang dibaca rofa bukan orangnya tapi lafaz zaidnya kan begitu. Awizatu utawa dikarepno apa zate, ainuhu iku, awas tarkibnya ini sedikit mengecoh. Ainuhu iku kahanane musamma, kalau yang dikehendaki adalah zatnya ya maka ya orangnya. Kama lautika kelawan kaya oleh lamun toh dimutlak no apa ism. Nah, begini misalkan saya bilang, ini saya beri catatan ini ya. Misalkan ini idrib zaidan. Idrib zaidan ini artinya bukan kok pukullah nama Zaid. Ini kan mutlak kan, lafaz Zaid ini loh. Ini kan mutlak. Kalau mutlak berarti bukan kok pukullah nama atau tulisan Zaid, bukan. Tapi ya kita disuruh mukul Zaid. Nah, begitu. Li'anna min qawaidihim, karena saat temene iku termasuk pira-pira kaidah ulama anna kullu hukmin utawi saat temene saben-saben hukum marada kang tumeka apa hukum alasmin ing atase nama iku ala madlulihi ing atase madlule isim. Jadi kalau ada misalkan ya tadi ya seperti idrib zaidan itu kan hukum misalkan aqimis sholah. Nah, kita disuruh mendirikan sholat, itu maknanya tidak kok kita disuruh mendirikan lafaz sholat, tapi mendirikan sholatnya, sholat gerakan-gerakan tertentu itu. Gerakan-gerakan itu namanya adalah madlul atau al-musamma begitu. Awis sifati, ini atafnya mana ini?
utawa ing ngatasé sifat ini tak ataf ke ismin ini setiap hukum yang ternyata kata-kata yang terdapat dalam hukum itu mengandung sifat kana mongko kana iku ono apa kullu hukmin tarotan ing dalam siji ambalan iku ghairon iku liyane madlul. Nah begitu kal khaliqi kaya khaliq. Ini pembahasan ilmu kalam. Wa tarotan dalam siji ambalan ainan iku aine madlul kallahi kaya lafaz Allah. Wa tarotan nan ing dalam siji ambalan la wala la ora ghair wala lan ora ain kal alimi kaya alim. Ini loh. Nah, biar kita tahu ini ada sedikit salah ya ini. Tamtsil mencontohkan lafaz Allah. Nah, ini kurang pas. Nanti ini pembahasannya. Tuh. Mana ini? Sebentar. Ini kita lihat ini. Pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari inqasama inqisamu sifah indahu ila ma huwa nafsul musamma. Ini bisa dibaca. Terus titik poinnya adalah di sini ada al-wahid awal qadim. Ini kalau pembahasan ini sebenarnya pembahasan ilmu kalam ya, nggak perlu saya panjang lebarkan. Yang jelas pada contoh tarotan Allah ini mestinya fatamthil fil haqiqah lisifah fa kaifa yumatsalu bi qaulillah Ibnu Qasim ay fakana yambaghi ay yumatsala bil wahid wa nahwihi. Walam yaqul, kita lanjutkan. Walam yaqul lan ora ngucap sanan musannaf billahi ing dawuh billah. Bukan kok kan tidak billahirrahmanirrahim tapi bismillah hadaron krono khawatir min ihamil qasami saking aweh salah faham onone qasam. Karena kalau kita mengucapnya billah itu akan ada indikasi bahwa bisa jadi pemahamannya tidak kok saya dengan menyebut nama Allah saya menulis, tapi demi Allah saya akan menulis. Begitu. Meskipun ada beberapa kritikan di bawah ini bisa dilihat anna bismillah la yahtamil qasam wa fihi kalamun fil aiman sin mim Ibnu Qasim. Jadi menurut Ibnu Qasim ucapan bismillah pun sebenarnya ketika dikatakan tidak ada kemungkinan untuk sumpah, untuk makna sumpah itu juga masih ada kelemahan. Dalam bab aiman nanti ada waliya umang tah kapan itu ya, bab akhir itu waliya umalan supaya nyumrambai apa bil bismillah jami asma'ihi yang sekabehane pira-pira asmane Allah taala halimul luhur dan Allah. Nah ini kalau kita artikan bismillah kelawan nyebut asma Allah kan berarti nama Allah ismunnya zaidah ya. Nah, ini kalau kita ismunnya seakan-akan zaidah. Lafaz ismun itu ya seakan-akan zaidah begitu. Dan ini guru kula dulu ada beberapa yang tidak membolehkan bismillah diartikan kelawan nyebut asmane Allah. Asmane Allah sing endi? Nama Allah yang mana? Tapi kalau kita melihat ini, ini yang nama Allah yang mana? Ya semuanya kan gitu. Itu kan idhofah. Ism diidhofahkan pada Allah. Itu berarti kan lafaz yang am. Lafaz yang am sama seperti misalkan hulamar rajuli, idrib hulamar rajuli. Itu kan am, bisa indikasi ada am. Tapi masalahnya ini memang benar ya, artinya komentar sebagian guru kula tadi bisa dibenarkan bahwa kok bisa dibenarkan? Bisa dari sisi ini keterangan ini kurang pas karena bismillah itu ya kelawan nyebut asmane Allah, semua nama Allah maksudnya kan begitu. Bukan kok ditanya nama Allah yang mana. Meskipun di sini bisa idhofah jinsiyah yang berarti badalian. Lafaz yang mutlak kalau istighraqiyah berarti umum am. Ini pembahasan usul fikih, kalau saya panjang lebarkan nanti enggak cocok ya. Yang jelas kalau makna bismillah itu kalau dimaknani kelawan nyebut asmane Allah itu bisa asma semua nama-nama Allah, bisa juga nama Allah tertentu. Nah, begitu. Terus kalau yang maknani bismillah kelawan nyebut asma Allah, itu
lagi, yang pertama tadi kufah, yang kedua ini juga kufah, tapi memaknai ism, lafaz ismun itu sebagai lafaz yang zaidah. Jadi ucapan bismillah dan billah itu sama. Nah, itu kelawan nyebut asma Allah. Nah, sekarang yang lebih tepat yang mana? Kita lihat dalam Quran, fayabqa wajhu rabbika. Nah, itu kan lafaz wajhu itu dalam banyak kitab itu juga seakan-akan zaidah. Nah, kan begitu. Nah, sama dengan ini. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, lafaz ismun banyak di kitab-kitab tafsir, ya itu fungsi ya zaidah itu tabarakasmu rabbika. Yang berkah-berkah itu bukan kok ismunya Allah, tapi Allahnya, kan begitu zatnya. Nah, dan ini saya lebih cenderung setuju yang ini. Ketika melihat penggunaan ismun dalam bahasa Arab di Quran maupun di hadis itu lebih cenderung ismunnya seakan-akan seperti zaidah meskipun tetap ada fungsi lain. Nah, begitu. Qauluhu Allahi wa utawi Allah. Ini sudah dulu, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahannya bisa ditanyakan di grup tanya jawab ya. Kalau yang berkaitan dengan ini dan bisa saya jawab, ada sempat membukanya, yang insyaallah akan kami jawab. Demikian. Ini juga nanti rencana akan diupload biar filenya tidak numpuk, tidak menghabiskan memori dan bisa diakses kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.